Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Dan sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami akan memulaikan pembelajaran. Kiranya Tuhan mau berikan hikmat, akal budi, kepandaian kepada masing-masing kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, saat ini kita masuk pada pembelajaran dengan subtema potensi sumber daya alam di Indonesia. Adik-adik, tahukah Anda berasal dari mana pakaian yang Anda pakai dan makanan yang Anda konsumsi setiap hari? Adik-adik, sumber daya alam merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Perlu adik-adik ketahui bahwa nilai dari sumber daya alam ditentukan atas kegunaannya bagi manusia. Contoh, lahan yang subur. Potensi ini diajukan atau dijadikan daerah perkebunan. Perkebunan adalah sumber daya alam yang bernilai tinggi. Dan contoh yang lain adalah hewan seperti berternak ayam. Ini merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan keuntungan, misalnya daging dan telur dari ayam tersebut. Oke, kita akan kelompokkan akan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Ini bagian pertama adalah sumber daya alam terbarukan. Ini berbicara mengenai sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam. Ada dua cara, yaitu melalui reproduksi dan yang kedua melalui siklus. Kalau reproduksi, pembaharuan jenis ini terjadi pada sumber daya hayati. Ini karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga selalu bertambah jumlahnya. Sedangkan pembaharuan melalui siklus ini berupa sumber daya alam, misalnya air dan udara. Ini memiliki siklus alam masing-masing. Dengan demikian, sumber daya tersebut selalu terbaharui. Oke, kita masuk pada kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Hal ini karena tidak adanya penambahan jumlah serta proses pembentukannya ini memerlukan waktu ribuan tahun hingga jutaan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan dapat habis sama sekali. Contoh, batu bara, gas alam, dan bahan-bahan yang dari fosil. Oke, kita masuk pada sumber daya alam berdasarkan materinya. Berdasarkan materinya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Sumber daya alam organik, sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam organik, contohnya kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Sedangkan sumber daya alam anorganik ini adalah sumber daya alam yang contohnya tanah, bebatuan, minyak, mineral, dan gas alam. Adik-adik, sumber daya alam berdasarkan habitatnya ada terbagi dua, yaitu sumber daya alam terestris. Ini adalah daratan, yaitu semua sumber daya yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia. Contohnya dari sumber daya alam ini adalah tanah. Tanah dapat dijadikan bahan untuk industri seperti pembuatan keramik, genteng, batu bata, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam akuatik. Akuatik ini adalah sumber daya alam yang terdiri atas perairan. Sumber daya alam yang ada hubungannya dengan air. Contohnya sumber daya alam danau, sungai, dan laut. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dimengerti. Kita masuk pada sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Adik-adik,
Berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya materi. Sumber daya materi adalah sumber daya alam yang berbentuk materi, contohnya mineral, magnetik, hematit, leonit, siderit, dan pasir kuarsa. Mineral-mineral tersebut dapat dilebur menjadi baja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kerangka beton, bahan pembuatan kendaraan, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Kemudian yang kedua, sumber daya hayati. Sumber daya hayati ini adalah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan yang ketiga, sumber daya energi. Sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi adalah bahan bakar fosil, misalnya bensin, solar, dan minyak tanah. Gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Ini merupakan contoh sumber daya alam yang berbentuk energi. Dan yang keempat, sumber daya ruang, yaitu tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Dalam hal ini, ruang dapat berarti ruang untuk bekerja, tempat untuk tinggal, atau bermain anak-anak. Yang kelima, sumber daya waktu. Waktu termasuk salah satu sumber daya. Keberadaan sumber daya waktu terkait dengan pemanfaat sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit untuk didapat pada musim kemarau, sehingga perkembangan tanaman pertanian terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Oke, kita masuk pada sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Adik-adik, berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya, sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat habis dan sumber daya alam yang cepat habis. Kita masuk pada sumber daya alam yang tidak cepat habis. Hal ini disebabkan pada konsumsi benda-benda itu relatif kecil. Di samping itu ada sumber daya alam jenis ini dapat dipakai secara berulang-ulang hingga tidak dapat cepat habis. Contohnya intan, batu permata, dan logam mulia. Sedangkan sumber daya alam yang cepat habis, hal ini disebabkan nilai dan konsumsi benda-benda ini relatif tinggi. Di samping itu, sumber daya jenis ini umumnya sulit untuk didaur ulang. Contohnya bensin, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Oke adik-adik, pembahasan kita sampai di sini. Semoga kita memperoleh pengetahuan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.